والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين وجميع الملائكة خصوصا الله شرق والله شرح متمكن السلام Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sehat. Si isu di sana gorengan nih. Enak. Alhamdulillah. Mohon maaf kemarin libur hampir 2 minggu. Sebenarnya umrohnya cuma 1 minggu, cuma pas berangkatnya itu Senin gitu. Jadi kena 2 minggu itu makanya Selasa siang baru sampai. Konco-konco kabeh sudah saya ikutkan doa di Mekah dan Madinah. Semoga bisa ke tanah suci semuanya. Teman-teman ini bisa berangkat bersama keluarga. Untung-untung, beruntung sekali kalau teman-teman Safia ini juga bisa berangkat bareng-bareng itu. Semoga bisa ke sana semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita masuk, kalau 2 pertemuan kemarin baru muqaddimah, prolog dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pagi hari ini kita masuk di hadis yang pertama dari 42 hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini saya baca hadisnya dulu. Insya Allah di pertemuan yang pagi hari ini kita akan mengupas yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini bisa berada di hadapan kita. Jadi kalau istilah dalam ilmu hadis itu namanya sanad hadis. Ada apa namanya yang meriwayatkan hadis, ada matan hadis. Mungkin untuk matan kita akan kupas di pertemuan berikutnya, tapi insya Allah ini saya maknai, tidak apa-apa. Besok tinggal penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu utawi iki ku hadis sing nomor pertama. An amiril mu'minina kaceritakno teko pemimpine pira-pira wong sing padha beriman. Abi Hafsin nyatane bapake Hafs Umar bin Khattabi, iya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sinten sahabat Umar bin Khattab rupane dawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidawu sinten Kanjeng Nabi rupane dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira perbuatan iku binniyati tergantung pira-pira niat. Wa innama likulli imri'in lan sak temene iku keduwe saben-saben awak-awakan ma utawi apa wae nawa kang niat sapa iki imruun. Faman mongko tawi sapane wong kanat iku ana apa hijratuhu hijrah iman, tujuane man maksude wong ilallah iku kok marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, fa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ilallah mesti balik marang Gusti Allah wa rasulihi lan marang utusane Allah. Wa man ta'i sapane wong kanat iku ana sapa man, kanat iku ana apa hijratuhu hijrah ini man li dunya kok krana donya, yusibuha kang ngenani
yusibuha kang ngenani apa iki donya ha ing iki imriin, yusibuha kang ngenani apa iki imruun ha ing dunya, awimraatin utawa krana wong wedok yang kihuha kang nikahi sapa iki imriin ha ing imroah. Ketika hijrahnya itu kok karena dunia ataupun karena seorang wanita sehingga dia tujuannya menikahi, fahijratu mongko utawi hijrah iki imruun ila ma marang barang hajar kang hijrah sapa imruun ilaihi marang ma. Berarti yusibuha ila ma hajar ilaihi. Rawang riwayatno gue ing hadis sapa imamal muhaddisina, imam atau pemimpin lorone ulama ahli hadis, Abu Abdillah, nyatane Abu Abdillah bapake Abdullah. Sapa bapake Abdullah? Muhammad bin Ismail, nyatane Muhammad bin Ismail bin Ibrahim kang dadi putune Ibrahim bin Mughirah kang dadi cicite Mughirah bin Bardizbah kang dadi canggahe Bardizbah, Al-Bukhari kang bangsa Bukhara, Al-Ju'fi kang bangsa Ju'fi, Imam Bukhari. Wa Abul Husaini lan bapake Husain. Sapa bapake Husain? Muslimun binil Hujjaj. Para ulama menjelaskan kenapa Sayyidina Umar kok dijuluki Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar tidak, Utsman tidak, Sayyidina Ali tidak. Tapi yang dijuluki Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Satu momen dulu sahabat itu ketika Kanjeng Nabi sampun sedo, kalau manggil sahabat Abu Bakar, ya khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Tetapi sammahu bidzalika ba'dus sahabah. Ada satu momen bahwa Sayyidina Umar adalah awwaluman summiya amirul mu'minina 'alal umum. Beliau adalah orang pertama yang dipanggil dengan panggilan ya Amirul Mukminin. Bagaimana ceritanya? Dulu satu momen beliau pernah berkhutbah, dalam satu khutbahnya fi ba'di khutabih beliau mengatakan ayyuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum. Dalam khutbah beliau menyampaikan, wahai para manusia, kalian adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah pemimpin kalian. Maka semenjak itu fasummiya Amirul Mukminin. Semenjak itu beliau dipanggil dengan Amirul Mukminin. Padahal yang umum mestinya Sayyidina Umar kalau ngomong julukan setelah Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar dijuluki Khalifata Rasulillah, mestinya kalau sahabat Umar mestinya ya khalifati Rasulillah, wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipanggil Amirul Mukminin. Beliau punya julukan banyak, termasuk Abu Hafs. Hafs itu yang kasih julukan itu Kanjeng Nabi, karena Hafs itu artinya Al-Asad, singanya Allah. Makanya beliau dijuluki Abu Hafs. Beliau kalau riwayat masuk Islamnya, beliau adalah awwaluman jaharu bil Islam, sahabat pertama yang memproklamirkan keislamannya secara terang-terangan tanpa disembunyikan. Jadi Kanjeng Nabi di Mekah itu kurang lebih itu 3-4 tahun beliau dakwanya sembunyi-sembunyi. Semenjak masuknya Islam sahabat Umar bin Khattab, saat itulah para sahabat yang masuk Islam tidak lagi disembunyikan, mereka menampakkan keislamannya. Dan beliau masuk Islamnya ini goro-goro, kalau kita ngomong riwayat itu kena dongoni Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah dalam satu momen beliau berdoa dengan sungguh-sungguh dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat yang sangat pendek. Beliau mengatakan, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika, bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Kata beliau, ya Allah, muliakan Islam ini dengan diantara, karena dongone Kanjeng Nabi itu diantara, tidak keduanya gitu, tapi diantara
orang yang paling beliau sukai ketika mereka ini nanti masuk Islam. Dan beliau menyebut nama, bukan tidak menyebut nama, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Kemudian siapa itu Amr bin Hisham? Amr bin Hisham itu adalah nama lain dari Abu Jahal. Kenapa kok doanya Rasulullah kayak gini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah? Ini ngomong strategi dakwah. Kanjeng Nabi itu di saat itu umat Islam yang sudah masuk, para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka itu dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi tertekan dan butuh pendukung yang memberi support kekuatan secara keamanan dan kenyamanan. Maka kalau ngomong tentang jagoan di saat itu dari orang Mekah, yang paling menonjol adalah dua laki-laki ini, Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi ini orang-orang yang punya pengaruh, yang punya power, yang sangat dihormati di antara kalangan kafir Quraisy. Orang-orang yang begitu mulia, ibaratnya orang yang terpandang, yang punya pengaruh, dan Kanjeng Nabi ini berharap di antara dua ini ada yang memberi kekuatan Islam. Lah kok setelah donga niku Kanjeng Nabi niku dawuh, Atani Jibril faqal faqadistabsara ay faraha ahlus sama bi islami Umar. Maka Kanjeng Nabi dikasih tahu sama Jibril bahwa penduduk langit bahagia dengan masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Jadi cara donga ngoten kenek mlayune ning sahabat Umar, bukan Abu Jahal. Oh, ini tokoh sentral, orang yang punya pengaruh luar biasa di kalangan penduduk Mekah. Maka Kanjeng Nabi butuh supporting itu. Makanya kalau kita ngomong dakwah itu, ini dakwah Kanjeng Nabi. Kalau kita ngomong khalifah, kalau dalam Nabi Isa itu terkenal dengan istilah Hawariyun, kalau Nabi Muhammad itu terkenal dengan para sahabat, tapi yang paling menonjol adalah 4 khalifah. Maka sebenarnya keempat-empatnya ini punya keistimewaan yang berbeda-beda. Satu, sahabat Abu Bakar, beliau terkenal dengan kebijaksanaannya. Dalam sebuah komunitas, apapun itu namanya, mau itu komunitas dakwah, komunitas banyak hal, mau bisnis atau apapun, diperlukan orang yang memiliki karakter kebijaksanaan, sehingga tergerusak-gerusuk, sehingga tenang mengambil kebijakan. Sahabat Abu Bakar itu tipenya seperti itu. Maka kenapa beliau sahabat yang diajak Kanjeng Nabi untuk menemani perjalanan hijrah. Orangnya bijaksana luar biasa, kebapaan itu sahabat Abu Bakar. Yang kedua, kita mengenal ada sahabat Umar bin Khattab. Beliau terkenal dengan keberaniannya. Dalam hal dakwah, dalam hal apapun itu butuh sosok orang yang sebagai pelindung. Kalau ada apa-apa, dia bisa support, backup. Itu harus ada. Ada sahabat Utsman bin Affan, memiliki karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Beliau saudagar kaya, keturunannya memang orang kaya. Abu Sufyan itu keluarganya, sahabat Muawiyah itu keluarganya, memang secara garis keturunan orang kaya. Nah, Kanjeng Nabi itu dalam berdakwah butuh supporting itu. Walaupun bukan berarti sahabat Umar tidak punya, sahabat Abu Bakar tidak punya, orang punya semua. Tetapi paling menonjol adalah sahabat Utsman. Beliau adalah sahabat yang support luar biasa. Kadang berperang yang paling luar biasa itu ketika perang Tabuk. Dakwah, kalau tidak ada orang-orang yang baik dalam mensupport urusan keuangan, juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada orang yang punya kebijaksanaan sing ono anggap Melayu gitu. Juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada yang membackup dari sisi keamanan, backup dari perlindungan. Yang keempat, kita mengenal menantu Rasulullah, sepupu Kanjeng Nabi piyambak, yaitu Sayyidina Ali. Beliau terkenal dengan kecerdasannya.
Orang dalam berjalan apapun, dalam dakwah apapun, kalau tidak ada ilmu bahaya. Ada uang, ada yang backup, ada kebijaksanaan, tidak ada ilmu, tersesat. Bahkan bukan tersesat, bahkan bisa sesat menyesatkan. Jadi keempat komponen ini tidak boleh lepas. Kebijaksanaan yang memberi rasa aman, yang membackup dalam ekonominya, dalam operasionalnya. Yang keempat adalah keilmuannya. Kalau ilmu tidak ada, bahaya. Kalau tidak ada support dana, juga belum tentu bisa jalan. Kalau tidak ada orang yang bijaksana di dalamnya, sing ono pokoknya tabrak kabeh pokoknya. Tidak mikir nanti begini, tidak mikir. Nah, sahabat Umar itu sahabat yang luar biasa dalam bidang itu. Maka beliau kalau panjenengan nanti ke Mekah, ada di daerah Sofa, ada pintu namanya Babu Umar. Di situ ada daerah situ, di daerah Bukit Sofa, Marwa, kemudian di daerah yang agak ke sana, di apa nih yang sekarang dipakai terminal itu daerah Gaza, terus tempat lahirnya Kanjeng Nabi yang sekarang dipakai perpus. Itu dulu kediamannya para sahabat rata-rata di sisi sana. Setelah kejadian itu, orang-orang kafir Quraisy itu bingung. Ini gimana ini? Ada orang yang punya pengaruh besar, kemudian masuk Islam. Makanya dulu dakwahnya para wali songo itu yang dipakai itu bukan lewat kekerasan, tapi lewat dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang lewat pengobatan, ada yang lewat tata negara, ilmu irigasi dan lain-lain. Hingga caranya adalah menikahi keluarga terdekat penguasa. Maka kalau sudah pentolane kena ini unisorane yo katut wis otomatis. Itu ilmu dakwah. Nah, sahabat Umar ini orang yang sangat memiliki pengaruh luar biasa. Nah, dulu sahabat itu seneng ketika sahabat Umar masuk Islam. Bahkan yang hijrah ke Habasah itu sampai pingin kembali karena ini Umar sudah masuk Islam. Tapi ternyata walaupun sahabat Umar masuk Islam, tetap intimidasi, penindasan itu ada. Ya, karena nggak berimbang, jumlahnya tidak berimbang. Ya, kalau jenengan Kanjeng Nabi itu 13 tahun berdakwah di Mekah, nggak dapat apa-apa. Hanya nggak sampai ratusan sahabat yang masuk Islam. Tapi Islam benar-benar buah dari jeripayai Kanjeng Nabi, kesabaran dan lain-lain. Islam besar bukan malah di Mekah, tetapi berada di Madinah. Jadi penduduknya yang paling banyak di era itu zaman Kanjeng Nabi, lebih banyak penduduk Madinah yang masuk Islam daripada penduduk Mekah. Baru Mekah itu kemudian pada masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah baru itu. Nah, baik, sahabat Umar ini memiliki kebiasaan yang sangat menarik. Para ulama sepakat bahwa afdalus sahabah, yang paling mulia di antara para sahabat ba'da Abi Bakrin, setelah Abu Bakar, adalah Umar bin Khattab. Jadi kalau derajat tetap lebih tinggi sahabat Abu Bakar, karena beliau lebih dulu masuk Islamnya. Beliau yang menemani Rasulullah ketika hijrah, apalagi beliau juga orang yang luar biasa. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Umar punya kebiasaan, di sini diterangkan, wa kana yabki lailan wa nahara. Beliau itu selalu menangis ketika malam ataupun siang. Satu momen beliau pernah ditanya sama seorang sahabat. Beliau ditanya begini, kenapa engkau kok selalu menangis? Dilihat selalu menangis. Kemudian ini urusan kepemimpinan nih. Makanya ini balian sama kita-kita. Beliau mengatakan qad wulitu amran in a'dilu uhasabu. Kenapa kok aku selalu menangis? Aku itu dikasih amanah oleh Allah untuk memimpin orang. Seandainya aku adil, uhasabu, aku tetap dihisab. Seandainya aku adil di sisi Allah, aku tetap dihisab. Wa in adlimu u'aqabu. Ketika aku zalim, maka aku disiksa.
Wa innimtu naharon, ketika pada siang hari aku tertidur, adaqtur ra'iyah, aku mensia-siakan rakyatku. Wa innimtu lailan, ketika aku tidur pada malam hari, adaqtu nafsi, aku mensia-siakan diriku. Jadi pemimpin dulu itu, termasuk sahabat Umar, punya kebiasaan kalau pagi itu ngurusi rakyat, kalau malam nyedek nih pangeran. Nah kalau kita ini nak rino wis aktivitas, dalu kan ya turu istirahat. Nah, saya tidak Umar ndak. Lah kalau malam saya tidur, lah bagaimana hubungan aku dengan Allah? Kalau siang aku tidur, bagaimana hubunganku dengan rakyatku? Kata beliau, seandainya aku adil, aku akan dihisab. Seandainya aku dolim, aku akan disanksi. Jadi sebenarnya jadi pemimpin itu berat. Adil dihisab, dolim disanksi. Kena semua itu, tidak ada yang ringan. Persis kayak harta sebenarnya. Duwe akeh dihisab, gitu. Duwe akeh dihisab. Ketika amanah, amanah pun dihisab. Apalagi kalau nggak amanah, mempergunakan hartanya sebagaimana semestinya. Ya Allah, ini kalau dipraktekkan dalam kepemimpinan sekarang, ya zaman sahabat Abu Bakar terpilih itu pakai konsep ahlul halli wal aqdi. Kalau zaman sahabat Umar berbeda. Banyak para sahabat itu pemilihannya kekhalifahan itu berbeda-beda. Baik, Sayyidina Umar, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini punya kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita mengenal Sayyidina Umar, kan kekasih Allah, berarti karomah. Beliau itu punya karomah yang luar biasa. Pernah satu momen ini ada di dalam kitab Tarikhud Dimishq karya Ibnu Asyakir. Ini kitab yang sangat terkenal. Beliau itu pernah satu momen mengirim pasukan di tempat yang jauh. Dalam satu momen khutbah beliau, tiba-tiba orang-orang itu kaget. Di tengah-tengah beliau khutbah menyampaikan materi ceramah, beliau itu tiba-tiba di tengah-tengah ngomong itu atau ceramah itu, beliau ngomong, ya Sariyah al-jabal, 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 wahai pasukan, wahai tentara, gunung, gunung, gunung. Ternyata suara beliau di Madinah didengar oleh para sahabat yang tempatnya jauh, yang sedang bertempur dengan musuh. Ya, saiki ngono ono video call ngono ya bisa. Lah sekarang tidak ada, dulu tidak ada. Sahabat Umar itu di tengah khutbahnya, beliau menyampaikan, ya Sariyah al-jabal, 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 mengomandu pasukan. Yang unik itu, dulu ada seorang sahabat zaman Khalifah Umar bin Khattab dipasrai jadi gubernur di Mesir, namanya Amr bin As. Amr bin As itu diamanai oleh sahabat Umar untuk menjadi gubernur di Mesir. Beliau namanya gubernur, pasti ada apa-apa laporan ke pemimpinnya. Laporan di sini disebutkan. Beliau nyurati, mengirim surat kepada sahabat Umar bin Khattab. Beliau ngomong, annal laila la yazidu al-mu'jadah illa andul qafi imra'atu bikrin. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, ini di Mesir ini ketika saya sudah datang, punya kebiasaan. Sungai Nil ini tidak akan mengalir airnya ketika tidak ada tumbal wanita yang masih perawan untuk dikorbankan. Oke. Ini sahabat Umar disurati kayak gitu, dilapori gubernurnya bahwa kebiasaan masyarakat di situ, Sungai Nil ini kalau tidak ada 1 tahun sekali ada korban, atau apa namanya, tumbal wanita yang masih perawan yang kemudian dilempar di Sungai Nil, maka Sungai Nil akan kering. Kira-kira jenengan tebak sing dilakoni sahabat Umar apa Mas Tri? Nah, apa? Nulis surat. Beliau kemudian di sini diterangkan, fa'arsala ilaihi Umaru kitaban fi. Beliau menulis satu surat, tulisannya detail.
min abdillah Umar amirul mu'minina ila naili Misra, dari hamba Allah Umar, pemimpin para orang-orang yang beriman, kepada sungai Mesir. Jadi sing disurati niki, sing dikei balesan niki mboten sinten niki Amr bin As, tetapi sing dikei bales, sing disurati niki Sungai Nil. Kata beliau, apa isi redaksi yang beliau pakai? Amma ba'du, fa in kunti tajri min kibali, wahai Sungai Nil, kalau memang kamu mengalir karena atas kehendakmu sendiri, fala tajri, maka tidak usah mengalir kan. Kalau memang kamu mengalir karena kehendakmu sendiri, fala tajri, maka tidak usah mengalir. Wa in kana al-wahidul qaharu yajriki, tetapi apabila Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa, yang mengalirkanmu, fanas'alullahal wahidal qahar ayyajriki, maka aku akan meminta Dat yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa untuk mengalirkan. Ini konsep tauhidnya luar biasa. Ono laren tumbal barang. Tapi yang unik ini sungai ini dijak ngomong, ngoten lho. Lah kula jenengan mboten ngertos. Dadi wong nak ngomong mek sungai kudune gak apa-apa kaya kayak Sayyidina Umar ngomong ning sungai. Memang alam ini bersahabat dengan kita. Disurati sama Sayyidina Umar, kalau memang kamu mengalir karena kehendakmu, fala tajri, maka tidak usah mengalir kamu. Tetapi wa in kanal wahidul qaharu yajriki, tetapi ketika Allah yang Maha Esa, Maha Pemaksa, coba jangan perhatikan yang dipakai oleh Sayyidina Umar itu dua Asmaul Husna itu, Al-Wahid, Al-Qahar. Satu mengesakan, yang satu memakai Asmaul Husna yaitu Al-Qahar, yang Maha Pemaksa. Itu yang dipakai. Ketika ada makhluknya Allah bertindak zalim, maka kita minta sama Allah Al-Qahar. Maka kemudian ketika sahabat Umar menyurati selesai seperti itu, kemudian wa amarohu ayyulqiyahu fin naili badlal mar'ah. Kemudian beliau memerintahkan Amr bin As untuk melemparkan surat itu di Sungai Nil. Fa'alqahu Amr fi, kemudian sahabat Amr bin As melemparkan surat itu di Sungai Nil, fazada ziyadatan 'azimatan, maka kemudian air debitnya itu naik terus, fazada ziyadatan 'azimatan wa lam yulqa fihi ba'da dzalika imra'atun. Setelah itu sudah tidak pernah ada yang namanya tumbal perempuan yang masih perawan untuk dikorbankan. Kejadian seperti itu memang ada. Nah, ketika sesuatu, kalau guru saya dulu itu, hal-hal seperti itu kalau dipercayai, itu ya malah jadi. Seperti contoh sihir ya, santet atau apa. Ada enggak? Ada. Kita tidak boleh mengatakan tidak ada. Itu memang ilmu dan itu ada di dalam Al-Quran. Ketika tentang kisah tentang Harut Marut, di Babila Harut wa Marut, itu memang ada. Kita harus mengakui ilmu itu ada. Para ulama khilaf Harut Marut itu apakah malaikat atau bukan ya. Itu para ulama khilaf yang mengajarkan tentang ilmu sihir, ilmu yang memisahkan suami istri, yang mengganggu keluarga dan lain-lain. Dulu guru saya selalu mengatakan, saya lihatnya sih dari lagu almarhum Kiai Mas Adi, guru saya di pondok, usianya hampir 90. Saya hampir khidmat di situ 6 tahun. Bukan guru pondok, guru kampung. Itu punya kebiasaan Mbah Putri itu dalam bentuk haliah, bukan ucapan sebenarnya. Jadi di mejanya guru saya itu sering Mbah Putri itu kalau pagi nyapu apa gitu, nyapu apa. Itu sering, kadang saya lihat sendiri, kadang ya diceritai. Ada kain dibungkus lah, ada apa. Itu sama Mbah Putri itu ya dibuang kayak sampah biasa, tidak diperlakukan spesial, ya dibuang kayak biasa. Dan almarhum Mbak Mas Adi itu sering menyampaikan kalimat yang dipakai oleh beliau itu kurang lebih seingat saya itu, ngono ya ngono tapi ojo ngono, dalam artian iku memang ilmu iku ono, tapi gak usah direken. Semakin direken, semakin dadi.
Dan itu praktek itu dilakukan oleh sahabat. Itu kita bukan ngomong ilmu yang nggak tampak, yang jelas tampak saja. Itu cucu Kanjeng Nabi Sayyid Hasan itu punya satu teori bahwa beliau kalau ada sesuatu yang mencelakai beliau, kemudian itu ada indikasi dilakukan oleh orang lain, beliau tidak mau untuk menuduh. Beliau ini meninggalnya kan karena diracun. Dalam satu riwayat yang meracun adalah salah satu istri beliau. Jadi istri beliau itu banyak, Sayyid Hasan itu nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, itu banyak Sayyid Hasan. Tapi memang tipe beliau pokoknya tidak cocok, ya selesai gitu. Tidak cocok selesai. Sampai sahabat itu dalam kitab Jawa ini nanti kita kupas, tidak tahu hadis yang keberapa. Sampai sahabat itu kadang sampai kuweden anak-anaknya sampai dinikahi Sayyid Hasan, nanti dipegat itu. Karena tidak cocok langsung dicerai. Ya. Beliau itu punya kebiasaan bahwa pernah satu momen sakit karena diracun itu, adik beliau Sayyid Husain matur sama Sayyid Hasan, "Kak, siapa yang ngeracun sampean?" Kata beliau, "Aku nggak mau berprasangka, karena nanti kalau itu pun benar, itu akan menjadi peradilan nanti di akhirat. Ketika aku salah, maka itu bisa menjadi masalah buat aku di akhirat." Jadi beliau menghindari untuk suudzon. Mending sudah, aku sakit, yang membuat sakit Allah, selesai. Tapi kalau panjenengan kemudian mencari-cari, sapa sing garai aku, ku dikandani wong, mara ning omahe wong, kondo ning wong weruh jare. Omahe madhep ngidul, bingung dhek golek omahe ngadep ngidul ndi, ngadep ngidul goleki sapa sing kancamu dhewe sak kantor. Wah, apa sing nek digoleki kancane. Lah ini yang ndak boleh. Karena pasti jin itu ngasih kisi-kisi, itu samar supaya muncul yang namanya suudzon. Ketika sudah muncul suudzon, itu bahaya. Yang ada adalah permusuhan. Nah ini sahabat Umar itu Masya Allah, orangnya luar biasa, karomahnya luar biasa. Karomahnya, kemuliaannya luar biasa. Beliau ini meriwayatkan hadis kurang lebih 500 wa tis'atun wa salasuna hadisan. Meriwayatkan kurang lebih 539 hadis. 539 hadis. Kalah jauh dengan sahabat Abu Hurairah. Beliau hampir 5.000 atau 6.000, sampai beliau satu mengatakan, itu masih banyak yang belum aku sampaikan. Karena memang intensitas itu mempengaruhi, walaupun beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Ini karomah beliau. Ini ada di dalam kitab Tarikh Dimishq. Ini kitab yang masyhur. Kitab yang istilahnya cerita-ceritanya itu terverifikasi validitasnya. Beliau itu ketika wafat, yang di dalamnya, yang makomnya jejer Kanjeng Nabi, itu kan dua orang, sahabat Abu Bakar sama Umar. Sayyidina Utsman di Baqi, Sayyidina Ali diperdebatkan makamnya di mana. Sampai sekarang diperdebatkan. Yang diziarahi oleh orang-orang ahlu sunnah dan ziarahi oleh orang-orang Syiah itu ya Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Tapi kalau Sayyidina Ali masih diperdebatkan di mana dorihnya. Lah Sayyidina Umar ketika wafat, dalam satu cerita, ini qila itu ya cerita ini ada di dalam Tarikh Dimishq. Jadi ruangan Kanjeng Nabi itu, yang di situ sudah ada makbarohnya Sayyidina Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi, itu tiba-tiba kana 'alaiha kuflun fangfataha min ghairi ayyaftatahu ahad. Ruangan yang tempat makomi Kanjeng Nabi itu yang ada gemboknya, tiba-tiba gembok itu terbuka sendiri. Wa sami'u qailan minha yaqul, kemudian orang-orang itu mendengar. Ada orang yang mengucapkan dengan satu kalimat, udkhulul habib ilal habib fa innal habiba ilal habibi mushtaq. Masuklah wahai kekasih kepada kekasih, karena sesungguhnya kekasih itu rindu kepada kekasihnya. Di Kanjeng Nabi niku disampun kangen kali sahabat Umar bin Khattab, begitu juga sebaliknya Sayyidina Umar bin Khattab juga kangen kepada Kanjeng Nabi. Beliau meninggal karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' an-Nasrani, ditusuk ketika kondisi sholat.
Kayaknya kula jenengan ora kabeh wong apik iku ninggali dalam kondisi apik. Maksudnya pas kondisi umpamane salat, maca Quran, ngaji. Yo awake dhewe iki ndonga muga-muga apik ninggal kita, muga-muga husnul khatimah. Nah, kula nak njaluk yo ninggal muga-muga ninggal pas ngaji ngono. Kula seneng ngaji. Tahajud yo ora tau, duha yo ora tau rupane. Ya wis sing disenengi apa sing kira-kira iku kanggo media nyedhen ning pangeran njaluk ning Gusti Allah. Nah ibadah ya awake dhewe nyambut gawe yo ninggal pas nyambut gawe dalam kondisi api. Karena ada satu perdebatan yang luar biasa, ini kisah Imam Al-Ghazali. Ada seorang yang baik tapi ninggalnya itu dimakan sama harimau. Apakah itu tidak baik? Belum tentu. Ada orang baik meninggalnya kecelakaan, apa itu tidak baik? Belum tentu. Kita tidak tahu. Dan bahkan kok ngomong seperti itu, sholat apakah pasti baik? Juga belum tentu. Kalau kita tidak tahu pas sholat dia ngelamun kemana juga tidak tahu. Kita tidak tahu juga. Jadi kematian, husnul khotimah atau su'ul khotimah itu sirrun min asralillah. Rahasia dari rahasia Allah. Kita tidak tahu. Dohiron mungkin kayak gini, wongnya kok nggak senyum, kayak piye? Apakah jelek? Belum tentu, kita nggak tahu kok. Belum tentu. Makanya kalau semua sudah belum tentu, ya kita jangan mengambil bahwa Kanjeng Nabi itu memberi kita panduan kalau ada saudara keluarga yang meninggal, yang diceritakan hanya kebaikannya, jangan cerita keburukannya. Disuruh untuk bercerita mengingat kebaikannya, jangan bercerita keburukannya. Nah, siapapun, mau itu peminum, mau itu penjudi, tapi kalau meninggal kita disuruh mengingat kebaikannya. Makanya kita ada kebiasaan kan di masyarakat kita, saya mboten niki, ya gitu, kita menjadi saksi toh, saya, lo jadi kan muni saya pas wonge pas sholat kan saya. Kita bersaksi kan bersaksi kebaikannya. Kita bukan bersaksi keburukannya. Ketika ditanya yang niki saya mboten, saya ngaten nggih. Baik apa tidak? Baik. Ya baik ketika melakukan kebaikan, tidak apa-apa. Masa jangan mau bersaksi, oh tidak baik itu minum apa lah. Kalau kita, orang kan ada baiknya, mungkin pas dia sedekah, saya. Dia pas sholat, saya. Dia pas menafkahi anaknya, saya. Gitu. Baik. Ini berarti kita pagi hari ini kita mengupas yang meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengupas konten dari hadis yang tadi sudah saya manai. Baik, monggo, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Monggo. Silakan, monggo. Mas, ayo. Tanya kesempatan, yang lain tidak mengambil kesempatan. Misal tadi disampaikan sama Ustaz, Khalifah Umar itu kalaupun baik di dunia itu pasti dihisab, kalaupun buruk itu pasti disiksa. Bahasa kalau komunikasi teman-teman zaman now itu gini saja. Dunia itu hakikatnya cuma dua, yang halal dihisab, yang haram diazab. Apapun itu yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita gini saja. Frekuensi kita berpikir kebaikan itu kalau pas acara kayak gini saja. Itu kayaknya ngena saja. Wah, lu kayak gini. Tapi setelah lepas dari ini, enggak, itu waktu 1 hari saja, 1 jam. Kita dihadapkan dengan urusan dunia, udah lali saja. Kadang-kadang kita bikin haram, gak mikir saja. Subhat, jangankan subhat, dong haram aja jelas-jelas itu haram, kadang-kadang disenggol saja. Nah, untuk mungkin tips ya Ustaz, kasih kami gambaran atau tips yang jadi pegangan bahwasanya tidak hanya di area saat kita ada pemahaman atau disampaikan tentang halal dan haram. Ketika lepas dari itu kita tetap berpikiran, oh ini saya pasti nanti dihisab. Kadang kita lihatnya baik, kalau harap pasti diazab. Itu bagaimana jalan supaya kita tuh dalam relnya itu, nggak lepas rel. Kalaupun lepas jangan jauh-jauh lah. Nah mungkin itu. Nggak melenceng atu-atu ya. Itu sebenarnya. Ada lagi teman-teman?
Kalau ada sekalian. Oke. Saya jawab dulu nih. Memang kita kalau ngomong hidup itu, kalau jenengan mungkin di sini ada yang sarjana fisika enggak anaknya? Betul apa teknik kabeh iki? Apa teknik? Kan belum tentu kan? Jadi kita itu hidup, saya ulangi aja. Kita itu hidup dalam sekup dunia ini. Itu kaitan terbesarnya adalah energi. Kalau tadi di sini kok ingat, tapi ketika keluar atau selang 1 jam atau selang 1 hari 2 hari kita berkumpul dengan banyak orang, kita lupa tentang konsep itu tadi. Itu kaitannya dengan energi positif dan negatif yang dimiliki oleh siapapun, termasuk diri kita. Nah, energi itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, karena bisa kalau kita ngomong itu besi berani, tahu nggih? Besi berani. Apa itu? Magnet ya. Itu mana yang memiliki power kuat, itu yang akan menarik. Itu kalau jenengan perhatikan doanya Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan Sayyidah Hajar dengan putra beliau Ismail. Doa beliau itu salah satu doanya banyak. Salah satu doanya, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan lubuk hati manusia itu condong kepada anak keturunanku. Itu ngomong energi. Dan itu ternyata bukti bahwa sekarang Mekah itu orang dibelain antri 40 tahun untuk bisa datang ke sana. Itu kena sabdone, kena dongane Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku meletakkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada pohonan apapun, tandus sekali, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka ini ya Allah orang yang ahli salat. Kemudian baru faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaih, jadikan hati manusia condong kepada mereka. Teori dalam berkah hidup itu, nanti tak jawab ya. Teori dalam berkah hidup itu, kalau ikut doanya Nabi Ibrahim, tidak boleh kita ninggalin yang namanya hubungan kita sama Allah. Baru kalau hubungan itu terjalin dengan baik, maka manusia itu akan digerakkan oleh Allah untuk mendekat kepada kita. Urutan doanya Nabi Ibrahim itu, dengan perhatikan surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kemudian doa pertamanya, Rabbana liyuqimus shalah. Satu, doa beliau untuk anak keturunannya itu jadikan ahli sholat. Sholat itu konsep beragama, hadis Kanjeng Nabi, uang nak nontok beragama atau tidak dari sholatnya. Kan begitu. Setelah sholat, doa beliau apa? Faj'al af'idah minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia itu cocok, condong kepada anak keturunanku. Orang itu kalau selesai hubungan sama Allah, dengan otomatis, ini teori magnet, orang akan mendekat kalau dia punya energi positif. Tak contoh ke sing simpel mawon, sing gak dukur-dukur. Nyen duwe kanca lagi dolan teng dalem jenengan. Zaman semono durung tuku pulsa lewat HP. Zaman semono leren gesek gitu, tuku voucher. Mas, aku kepengin tuku pulsa kuntek. Jenengan mboten ana tangga dodolan pulsa. Tapi jenengan mboten cocok. Kira-kira dengan dudakin apa mboten? Ya ndak, kono. Lah niku kono, aja tuku ning kono, kono ae. Orang itu kalau sudah hatinya cocok, maka doa Nabi Ibrahim yang ketiga apa? Warzuqhum minas samarat. Anugerahkan buah-buahan untuk mereka. Warzuqhum minas samarat. Kalau kita ngomong general, rizki. Orang kalau sudah dekat sama Allah, orang hatinya akan dibuat dekat dengan dia. Maka kalau orang sudah cocok, sudah dekat, maka teori ekonomi akan mengikuti. Wong niku nak cocok, mboten atik ndi modal. Wis iki lakon ngono. Niku wong nak cocok. Mboten atik perjanjian sih ndak ada. Wong nak cocok wis mlaku. Dan apa doanya Nabi Ibrahim? Bener dituruti kali Gusti Allah. Mekah ndak ada buah-buahan.
Tapi Allah menurunkan kota Taif yang itu mensupport buah-buahan di kota Makkah. Kemarin saya umroh ke Taif, subur. Ya jangan dibayangkan suburnya kayak Malang loh ya. Ya tetap ketok tandus nak versi kita. Tapi dingin, sejuk ya. Warzuqhum minas tsamarat. Doanya Nabi Ibrahim yang keempat itu tidak dilupakan. Ya Allah, dekatkan anak keturunanku dengan menjadi orang yang ahli sholat. Jadikan orang-orang hatinya condong cinta kepada mereka. Anugerahkan rizki untuk mereka. Nabi Ibrahim berdoa terakhir, la'allahum yashkur. Jadikan mereka orang-orang yang bersyukur. Teman-teman, kula jenengan konsep urip berkah niki sekawan niki sampe. Salat aja sampai ditinggal. Umpama nikah jamaah saya dimaklumi karena ada yang mengatakan tidak wajib gitu. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Minimal tetap sholat. Minimal, standar minimalnya bukan standar minimalnya qadhaan lillahi ta'ala. Dudu qadhaan lillahi ta'ala. Dudu kawanan lillahi ta'ala. Apa jamak antarane duhur karo subuh karo duha. Oke, sholat. Yang kedua, kalau hubungan sama Allah ini terjaga, maka Allah pasti akan membuat hati makhluknya juga akan condong kepadanya. Itu teori sudah banyak hal orang menemui itu tuh banyak hal. Nah, hubungan ini karo Gusti Allah dijogo, menungso iku delalah cocok pede. Niki ngomong magnet tadi. Teori energi. Kalau orang sudah cocok, mendekat seperti ini, dia perhatikan. Ini kalau orang yang punya energi besar, orang itu pasti akan narik ke sini. Orang kalau jelek, orang deket aja tidak mau. Maka kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, kita dengan langit, lalu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, maka otomatis hablum minan nas ini Allah membuat orang condong ke sini. Kalau orang condong ke sini semua, maka teori ekonomi sudah otomatis datang. Dan Nabi Ibrahim itu tidak kepingin hanya teori ekonomi kemakmuran untuk anak keturunannya, tetapi ingin anak-anaknya ini menjadi keturunan ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Berkah, itu konsep berkah. Dikei duwe akeh syukur. Lah kembali ke tadi. Kenapa kok orang mudah lupa bagaimana menjaganya? Banyak ulama memberi teori sekali lagi itu memang nggak mudah. Salah satu untuk supaya stabil. Kenapa orang nggak kayak gini? Umpama dicas ini 10, habis itu keluar 35. Nggak stabil kenapa? Problemnya apa? Ternyata ketemu satu titik oleh para ulama bahwa kenapa orang sering bergeser dari realnya itu karena dia lupa sama Allah. Nah, karena lupa sama Allah, maka kemudian cantolannya apa? Banyak. Para ulama buat teori untuk buat cantolan. Salah satu cantolan adalah dzikir. Oke, salah satu cantolan untuk supaya ngerem kita tidak keluar dari track itu, maka dzikir. Maka dzikir itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Lah cuma kita kalau tidak ada yang menjadi cantolan itu sering lupa. Maka kenapa para ulama ada yang mengatakan ya silakan pakai alat media untuk dzikir supaya kamu ingat, kalau ingat alat itu kamu ingat dzikir. Kayak kita kalau ingat sajadah ingat sholat. Lah kalau kita yang imannya masih lemah, tidak dipandu dengan satu pegangan, ya problem. Contoh, panjenengan kepingin janji, ya Allah mulai bulan ini saya mau pokoknya 1 bulan sekali khatam. Kalau jenengan tidak menempatkan Quran di mana jenengan banyak beraktivitas, pasti banyak kepleset. Yo mejoi kantor dikei Quran, jenengan kepingin maca Quran. Lalu kita memang masih jauh, kecuali jenengan sudah tanpa itu, tanpa barang sudah bisa jalan itu, maka beda cerita, tidak usah. Tasbih nggak usah. Sajadah untuk ada sajadah di ruang musola, tidak usah. Tapi kalau belum bisa ya di mejanya ini ada mushaf. Nanti panjenengan, oh iya, mocolah. Di mana lagi ada mushaf? Lalu kita memang lemah kok. Lah kumpul lah, kita sudah tahu lemah, circle kita tidak baik, ya otomatis lupa. Lah caranya bagaimana? Maka cara yang bisa dilakukan selain dzikir ada kumpul dengan orang yang baik. Circle itu mempengaruhi. Lalu circle-nya itu negatif ya pasti negatif. Malah nih dawe ulama sijine tombo ati men lembut iku kumpul ana wong saleh. Lah itu circle. Itu apa aslinya? Energi. Energi. Lah kita ini mohon maaf
Yang membedakan kita sama jin, sama malaikat, sama saudara-saudara kita yang sudah di alam barzah, itu energi. Semua. Tapi kalau fisik ini ya hanya gambaran aja. Loh, kadang itu bisa apa nyatanya, kadang kita ini satu dengan yang lain, kadang kontak agak diomong nomor wonge metu. Itu energi. Dan cara yang ketiga yang bisa dilakukan selain kita zikir dengan cara menjaga itu, circle dijaga. Yang terbaik kata beliau Imam Ghazali, kamu supaya tidak tersesat dalam pekerjaan, dalam bekerja, dalam mencari rezeki. Kata beliau, ilingono, kabeh wong iso mati dadak. Jadi dimanapun dia ingat mati, maka ketika ingat mati dia tidak ingin su'ul khotimah, maka teori itu kalau dibawa kemana-mana, maka orang mau bermaksiat mikir, aku nak apik maksiat budal ning kono, nek dalan pas tabrakan yo. Aku apik janjian mbek iko, tujuannya elek, engko nak pas ning dalan ono itu salah satu ngerem. Kalau ngerem orang bisa beda-beda. Sekali lagi bisa beda-beda. Ada orang mungkin simple, nggak perlu seperti itu. Saya punya anak, punya istri, saya bekerja harus berkomitmen untuk halal. Kalau hisab pasti. Kalau dihisab, siapapun kita ini dihisab. Tinggal nanti Allah itu ketika menghisab, teorinya adalah berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, nggak perlu lama. Ada, mohon maaf, orang kaya sama orang miskin dalam satu hadis diriwayatkan, dulu sahabat itu kalau ditanya, sahabat itu yang banyak nggak punya. Jadi kalau yang kaya itu tidak banyak, yang banyak itu tidak punya. Minal fuqara itu para sahabat. Kemudian ketika ada satu sahabat begini, ini teori yang tadi juga nyambung dengan pertanyaan. Nabi, saya melihat sahabat itu, ini nanti di kitab ini ada. Nabi, saya melihat sahabat itu kayak enak gitu. Lah pripun? Piyambake tahajud, kula tahajud, tapi nak ndek sedekah kula mboten saged. Ndek duha kula duha ndek duha, tapi nak wancine kepengin bantu tiyang, kula mboten saged, mboten gadah harta. Maka Kanjeng Nabi ketika untuk menguatkan hati sahabat yang pada tidak punya itu, kemudian beliau mengatakan, fa inna tasbihatin sedekah, fa inna tahlilatin sedekah, fa inna kulla hasanah, bahwa setiap tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah. Kebaikan yang dilakukan, menyingkirkan kerikil di jalan, itu sedekah. Jadi sebenarnya orang berbuat baik itu tidak melulu dengan uang, dengan ilmu, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya ide dengan ide, yang punya kemampuan apa ya dengan kemampuan. Makanya teman-teman jenengan kayak di sini nih, teori yang harus dipakai, tidak tahu, saya lupa sudah pernah tak sampaikan apa ada. Imam Ghazali itu ketika ditanya tentang wong kerja itu diniati apa, orang kerja itu diniati apa, kata beliau, kamu bekerja, niatkan untuk itu melakukan sunnatullah. Orang untuk mendapatkan bisa memberi nafkah anak dan istri adalah dengan cara keluar dari rumah. Apa namanya? Fantasyiru fil ardh. Menyebar di bumi ini. Mencari apa? Anugerahnya Allah, fadlnya Allah. Masalah kemudian kita kemudian mendapatkan hasil dan lain-lain, itulah yang kemudian ngerem kita kalau mau maksiat mikir. Kalau urusan bekerja, ketika dia keluar tujuannya adalah mencari kawelasan Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, rahmat Gusti Allah, yaitu untuk memberi nafkah anak dan istri. Kalau itu yang dipakai, insya Allah melencengi, umpamanya melencengi gak adu-adu nemen, atau minimal pas melenceng dan sadar. Ciri orang beriman itu kan kalau di dalam ya Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ketika orang itu melakukan keburukan, zalim kepada dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dia selalu ingat kepada Allah, memohon ampun, dan dia berkomitmen walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia berkomitmen untuk tidak mengulangi.
Poinnya itu sebenarnya. Kalau salah wajar. Nggih. Kalau salah wajar. Sing gak wajar iku salah dan tak tobat-tobat. Dulu Kanjeng Nabi itu ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ini ayat ini sering dibaca ketika khutbah. Sahabat niku protes nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, may yakwi hada. Kanjeng Nabi sinten sing kiyat? Kok ken takwa setakwa-takwanya dengan cara apa? Patuh tanpa durhaka, bersyukur tanpa kufur, selalu ingat tanpa lupa. Bi ayyudkaru fala yunsa. Bi ayyudkaru fala yunsa. Kemudian Kanjeng Nabi didhawuhi para sahabat, Kanjeng Nabi, bagaimana kami bisa selalu bersyukur kadang kita ini kufur nikmat? Bagaimana kami selalu ingat loh kadang kami ini lupa? Bagaimana kami selalu patuh kadang kami ini durhaka? Kemudian turun ayat, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Cuma teori dalam beragama cuma satu, kata Rasul dalam satu hadisnya, ya Allah, kula hadis itu tenapal. Jadi ketika kita dilarang atau ketika kita dilarang untuk maksiat, maka jangan diterjang. Tapi ketika kalian diperintah, maka tunaikan sebisanya. Teori beragama itu simple seperti itu. Sing maksiat ojo dilakoni, sing apik dilakoni sakuwate. Itu teori positif negatif. Jadi kalau timbangan kanan positif ini nambahnya cuma 1 on, tapi yang negatif tidak pernah nambah, kan tetap yang positif lebih berat. Walaupun positifnya itu 2 kilo, tapi negatifnya nambah terus, ya problem. Maka teori kita itu sing apik dilakoni sakuwate, sing maksiat aja diterjang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.